Padahal kalau kita lihat dalam Alkitab, ketika kata benda itu berfungsi sebagai penjelas, itu artinya tidak memerlukan kata sandang. Misalnya di dalam Injil Markus pasal 15 itu disebutkan ketika perwira itu melihat bagaimana matinya Kristus yang penuh dengan kedahsyatan keajaiban itu, maka dia berteriak, sungguh orang ini adalah anak Allah. Itu di dalam bahasa aslinya alit, sesungguhnya autos anthropos iosteo in. Jadi sungguh orang ini adalah putra dari Allah. Jadi di sini kata tidak ada kata sandang. Artinya apa? Karena anak di sini menjelaskan posisinya. Kristus itu apanya dari Theos, apanya dari Allah, yaitu Sang Putra atau firman-Nya. Maka tidak perlu kata sandang. Contoh-contoh seperti ini banyak, tetapi tidak bisa kemudian dipatahkan hanya menurut ikatan kalimatnya. Itu kan tafsiran yang dimasukkan ketika dia mengeksegese sebuah teks. Seperti itu kira-kira. Bisa. Mengapa saksi-saksi Yehova itu percaya Yesus itu Tuhan, tetapi dia bukan Allah? Jadi gini, kata Tuhan itu di dalam bahasa Yunani adalah kurios. Iya. Nah, sementara kata Allah itu dalam bahasa Yunani theos. Sebetulnya itu terjemahan Septuaginta, jadi terjemahan orang-orang Yahudi diaspora, orang Yahudi di perantauan yang ada di Alexandria. Jadi sebetulnya terjemahan itu disebut dengan Septuaginta. Semua tetragramaton, itu nama suci ilahi, semua diterjemahkan dengan kurios, atau kadang-kadang diberi kata sandang ho kurios. Sementara kata Elohim diterjemahkan dengan theos. Apa artinya Elohim? Elohim itu artinya sembahan. Sementara kurios itu artinya junjungan agung atau tuan. Nah, kalau di sini diterapkan bagi manusia biasa, tentu artinya tuan. Maka kata ini kata umum yang bisa diterapkan kepada orang yang dihormati. Ketika diterapkan untuk Allah, kalau diterjemahkan Tuhan, misalnya Hodu Laduni Ha Adonim. Adoni Ha Adonim diterjemahkan Tuhan, segala Tuhan itu adalah Tuhan. Jadi saksi Yehova mencoba mendistorsi teks itu seolah-olah berlaku umum seluruhnya, bahwa Yesus itu hanya Tuhan, hanya junjungan, tetapi dia bukan Allah. Padahal kalau kita melihat Alkitab misalnya, ketika Yesus setelah bangkit di antara orang mati, dua-duanya diterapkan. Thomas menyeru dia dengan ungkapan Tuhanku dan Allahku, artinya my Lord and my God. Kuriosmu, theosmu. Seperti itu. Jadi tidak boleh dipertentangkan, sebab kata Allah itu merujuk kepada praeksistensi Yesus sebelum kedatangan ke dunia. Maka tadi dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dalam keadaannya sebagai firman itulah Yesus disebut Allah. Tetapi ketika firman itu menjadi manusia, benar-benar sepenuhnya manusia, dia diseru dengan Tuhan, junjungan agung. Tetapi karena posisi Yesus lebih daripada manusia, lumrah manusia biasa, maka disebut Tuhan, segala Tuhan. Jadi sebetulnya gelar Tuhan itu merujuk pada kemanusiaan Sang Kristus yang dimuliakan seperti Sang Mesias. Dan itu bisa dipahami dari kitab suci. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepada kuasa. Itu adalah salah satu dari aspek ketuhanan, Lordship. Dan itu diberikan Allah kepada Yesus. Lalu bagaimana dipisahkan Allah dengan Yesus? Dalam kemanusiaannya, tentu Allah terpisah seolah-olah dengan Yesus. Meskipun Tuhan itu adalah memenuhi ruang dan waktu, tidak pernah misalnya pada suatu saat Tuhan di sini dan tidak ada di sana, atau Tuhan tidak ada di sana karena dia ada di tempat lain, tidak bisa seperti itu, karena Allah itu adalah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika firman-Nya menjadi manusia, maka ada dua entitas dibedakan. Yang pertama adalah Bapa yang disebut Bapa kami yang di surga, Avemus Ebasimahim, dan yang kedua adalah kemanusiaan Yesus yang di dunia. Makanya dalam konteks itulah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan, berarti kemanusiaannya. Karena Allah tidak bisa disalib, Tuhan tidak bisa mati, kan gitu kan? Telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan, dan Kristus sebagai Kurios dan Kristus. Lalu konsekuensi teologisnya yang paling mendasar itu apa? Katakanlah misalnya Yohanes 1 tadi. Sekarang gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Banyak orang-orang yang tidak paham sejarah, khususnya adalah sejarah gereja kuno, bahkan yang mendahului gereja, yaitu mazhab-mazhab Yahudi yang berkembang sebelum zaman Kristen, itu selalu gagal memahami bukan sekedar teks, tetapi juga konteks. Nah, satu contoh misalnya, banyak orang menganggap bahwa ide tentang logos itu sesungguhnya dijiplak oleh Injil Yohanes dari gagasan Neoplatonisme. Ini menurut saya naif sekali. Karena apa? Kita langsung bisa membaca bukunya Plato ini misalnya ya. Nih, bukunya Plato, dan ini langsung di sini ada teks bahasa Yunani dan teks bahasa Inggris. Dan kata logos dalam pemikiran Plato, Neoplatonisme seperti Plotinus, Arminius, Sakas itu berbeda diametral dengan iman Kristen. Kenapa? Karena dalam pandangan Yunani, logos itu bukan Allah dan bukan manusia.
Itu entitas pengantara, jadi bukan Allah, bukan manusia. Di makhluk pengantara gitu. Makhluk juga bukan, karena dalam pandangan Yunani itu kan bukan kreasio et nihilo, penciptaan dari tidak ada menjadi ada, tetapi segala sesuatu yang ada ini mengalir dari Tuhan atau mengalir dari entitas awal yang entah apa namanya. Nah itu, makanya ada kesatuan hakikat antara sumber yang mengalirkan dengan alirannya. Itulah logos dalam filsafat Yunani. Sangat berbeda dengan iman Kristen. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana sebetulnya ide logos dalam iman Kristen, atau gagasan logos ini sama apa tidak dengan logos dalam filsafat Yunani? Iya. Yang pertama jelas Alkitab menekankan theos in hu logos, dan theoslah firman itu, berarti firman itu adalah Allah, logos itu adalah Allah. Ini bukan pandangan Yunani. Sebab dalam pandangan Yunani logos itu bukan theos, bukan Allah, juga bukan kosmos, bukan bagian dari ciptaan. Sementara di dalam ayat 14, ego logos sax egeneto, dan firman itu dan logos itu telah menjadi manusia. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa logos itu sama dengan filsafat Yunani? Logos menjadi manusia itu khas Kristiani. Tapi akarnya dari mana? Ya, pertama-tama dari Yudaisme. Ya. Jadi dalam Yudaisme yang disebut dengan logos itu terjemahan Septuaginta. Ya, Septuaginta itu Alkitab dalam bahasa Yunani dari teks aslinya bahasa Ibrani, yaitu davar. Davar itu artinya firman. Allah menciptakan segala sesuatu itu oleh firman-Nya, atau disebut dengan misalnya emer. Ya, emer itu kemudian menjadi kata-kata wa yomel Elohim, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kadang-kadang juga di dalam Alkitab misalnya disebut dengan milad. Jadi milad itu artinya adalah firman juga. Misalnya bisa kita baca ya dari misalnya 2 Samuel pasal 23 ayat 2. Nah, misalnya di sana disebutkan roh Tuhan berbicara kepadaku. Di situ digunakan ruah Adonai diberbi, roh Tuhan berbicara kepadaku. Dari kata diberbi itu sebetulnya berasal dari asal kata davar, yaitu sabda atau firman, umilato, dan firmannya alasoni, ada dalam lidahku, ada di dalam lisanku. Jadi di sini kata davar dan kata milad itu bersama-sama dipakai. Nah, ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani, ya, maka kata logos atau kata davar dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan dengan milta, dan milta itu adalah bentuk Suryani dari kata Ibrani milad. Karena itu dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dalam pesito atau pesita ini yang masih dipakai di gereja Ortodoks India, di gereja Maronit Libanon, di gereja Asia Timur, itu masih dipakai. Jadi kata yang diterjemahkan dengan logos tadi itu dalam pesita disebut milta, karena itu bahasa Aramaik atau bahasa Suryani dari bahasa Ibrani. Milad tadi misalnya Brisit itauhi wa milta, enarki en logos, pada mulanya adalah logos, pada mulanya adalah milta. Jadi tadi kata milad tadi dalam bahasa Ibrani. Lalu vehu milta itauhi walwat alaha, dan firman itu atau milta itu bersama-sama dengan alaha. Walaha itauhi wahu milta, dan Allah sendiri milta itu atau firman itu. Nah itu, sedangkan di dalam Targum, jadi kalau pesita Alkitab yang diterjemahkan oleh orang Kristen misalnya dari Perjanjian Lama lalu Perjanjian Baru, dan itu adalah bahasa asli yang diucapkan oleh lisannya Kristus sendiri. Jadi kita masih punya bahasa aslinya Yesus, yaitu bahasa Suryani terpelihara, bahasa asli di mana Perjanjian Baru itu disebarkan ke wilayah barat itu ada, yaitu bahasa Yunani karena menjadi lingua franca. Ya, untuk Perjanjian Lama Ibrani yang dimiliki oleh orang Kristen sepenuhnya sama dengan yang dimiliki oleh orang Yahudi. Nah di dalam Targum itu adalah di dalam bahasa Aramaik, tapi itu produk Yahudi. Kata davar tadi diterjemahkan memra. Nah memra dalam bahasa Arab itu seakar dengan bahasa Ibrani emer tadi, makanya wa yomer Elohim, berfirmanlah Allah, itu disebut memra. Sejauh Allah menyatakan diri, maka Allah yang tidak kelihatan, Allah yang gaib, Allah yang tidak bisa diraba dengan panca indera itu menyatakan diri dengan memranya. Maka ketika Injil Yohanes mengatakan memra itu bersama-sama dengan Allah atau milta itu bersama-sama dengan Allah, maka Allah sendiri milta itu sebetulnya berakar dari namanya Targum Yahudi. Ya misalnya ketika seorang nabi ditemui Tuhan, bagaimana Allah itu roh, artinya tidak terikat oleh ruang dan waktu, kok tiba-tiba ketemu dengan Musa, ya, ketemu dengan Yusuf, ketemu dengan Abraham, digambarkan secara antropomorfisme, secara seperti gambaran manusia dengan manusia yang lain. Di situ digunakan kata apa? Mimra min khedem alaha, firman yang bersama-sama dengan Allah. Tapi di pihak lain juga Mimra alaha, firman itu Allah. Itu yang mendasari Yohanes 1 ayat 1. Tidak bisa kita menyebut saksi Yehova itu adalah Kristen. Jelas, karena mereka ilmunya tidak ada, yang sekedar utak-atik, tidak pernah cocok dari teks-teks itu, karena tidak paham konteksnya, tidak mengerti filosofi teologisnya, tidak mengerti sejarahnya. Apakah ada atau masih banyak ayat-ayat Alkitab lain yang sudah dimasukkan oleh saksi Yehova? Itu banyak sekali, tapi mungkin
tidak bisa Tidak bisa, ditebak sekarang. Dan ya.